Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia selalu untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan saya di channel saya, yaitu di channel Dodi RC. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang ya dengan pemilik kebun kelengkeng ya, kelengkeng jenis itu dan juga banyak macamnya jenis kelengkeng yang ditanam di kebun beliau. Nanti akan kita berbincang-bincang seputaran buah kelengkeng. Kebetulan di lokasi ini saya didampingi juga sama pemiliknya. Ini yang kedua kali saya berkunjung ke kebun beliau, Pak Wirya ya. Ini yang kedua kali. Untuk hari ini, untuk yang kedua kali ya, kita akan membahas bagaimana tentang kelengkeng itoh sama kelengkeng apa Pak Wir tadi? Itoh sama New Crystal. Khusus yang dua jenis kelengkeng itu kita akan bahas bagaimana cara penanamannya, perawatannya, terus nanti bagaimana sistem pembuahannya. Nanti kita akan langsung ya berbincang langsung dengan beliau, dan beliau akan menyampaikan ilmunya beliau. Semoga nanti apa yang disampaikan sama beliau ini bermanfaat buat kita semua. Kita langsung saja berbincang-bincang ya Pak Wir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Wir ya, ini yang kedua kali ya saya berkunjung sama Pak Wirya. Ini dengan lokasi yang sama juga Pak Wir ya. Jadi untuk hari ini kita khusus membahas tentang kelengkeng ya, kelengkeng jenis itoh sama New Crystal, dan banyak lagi sebenarnya ya Pak Wir ya, jenis-jenis kelengkeng banyak sekali. Tapi untuk hari ini coba kita akan bahas dua jenis saja, jenis itoh sama jenis New Crystal. Bagaimana kelebihan-kelebihan daripada dua jenis ini, terus bagaimana perawatannya, sampai bagaimana sistem pembuahannya. Mohon nanti Pak Wir untuk menjelaskan kepada sahabat-sahabat saya, yaitu di channel Dodi RC. Semoga nanti ini menjadi edukasi kita Pak Wir ya, kita berbagi ilmu pada sahabat-sahabat saya yang ada di channel saya. Semoga ini bermanfaat. Silahkan Pak Wir mungkin bisa menjelaskan pertama jenis itoh itu bagaimana, terus jenis New Crystal itu bagaimana. Silahkan Pak Wir. Untuk itoh super biasanya kita lihat dari daunnya ya. Ini jenis Ya, itoh. Ini itoh super. Daunnya agak lebar, panjang, dan juga batangnya ini agak kokoh ya. Ya, batangnya agak kokoh. Agak ngantuk dia. Tapi ini sehat ya Pak Wir ya? Sehat ya, karena daunnya ini kan hijau tua dia. Nah, Untuk kelebihannya Pak, ini jenis itoh ini kelebihannya bagaimana dengan jenis-jenis yang lain? untuk kelebihannya kan hanya buahnya saja ya. Buahnya lebih besar, dagingnya yang kita lihat, karena konsumen biasanya melihat dari daging buahnya. Kalau daging buahnya tebal, tentu konsumen akan merasa puas kalau sudah mencicipi buahnya, dan juga manis dia. Manis tanpa berair dia, tidak kering dia. Terus hasil buahnya bagaimana dia? Banyak buahnya ini yang satu. Ya, satu dompolan. Satu dompot bagaimana? Ya, karena ini buah pertama rata-rata 1 kilo sampai 2 kilo lah, tergantung besarnya malai ya. Malai atau tangkai bunganya. Jenis itoh. Itoh super, dulu belinya di Pak Isto di Prambanan Jogja, Jenis yang Jawa ini, Tengah. Pak Wir, ini sudah berapa tahun ditanam sama Pak Wir? Nah, ini kira-kira sekitar 4 tahunan lah. 4 tahunan. Yang pindah ke lahan ini saya pindahkan baru kurang 1 tahun malahan. Tapi sudah ditampung di tempat pembibitannya. Kalau ditanam baru kurang lah 1 tahun. Oke, sahabat-sahabat Dodi RC Channel ya, tadi sudah dijelaskan sama beliau Pak Wirya. Ini salah satu jenis daripada kelengkeng jenis itoh ya. Dia punya kelebihan
buahnya lebih banyak ya Pak Wir ya, terus lebih besar, lebih besar ya buahnya, dan perawatannya juga sama seperti juga ya. Ciri-ciri khasnya adalah daunnya ya, daunnya agak panjang, kemudian hijau hijau tua ya Pak Wir ya, ya. lebih besar dia. Besar daunnya ya, lebih lebar, panjang juga ya. Ini jenis itoh ya. Dari buahnya besok kita lihat. Oke. Lebih besar, Lebih besar ya. nggih, dari new crystal memang. Tapi kalau sama-sama dijarangin memang agak besaran memang ini jenis itu. Terus kelebihan lain selain buahnya bagaimana ini jenis itoh ini Pak? Ya karena untuk bisa kita jual lagi kan. Kebanyakan petani itu atau pembibit lah yang menanam buahnya, yang menanam pohonnya pengen menjual buahnya kan Pak. Tapi kebanyakan kadang orang yang menanam kecewa atau konsumen lah yang mau beli buahnya kadang tidak sesuai dengan harapan kan. Iya, Kadang bijinya yang besar, iya, tapi dagingnya kecil, terbalik dia tipis. Kalau Kalau ini ini dagingnya tebal. Dagingnya tebal, Bijinya bijinya kecil ya, sesuai dengan yang di pasar sudah. Iya, Rata-rata dijual 50 per kilo ini. 50 per kilo ya. Ya cuma kelemahannya untuk kelengkeng dataran tinggi ini kan, ini termasuk jenis dataran tinggi ya. Harus dikasih obat atau booster ya, khusus untuk booster kelengkeng untuk pembuahannya. Ya jarak ya. Oke, sahabat ya. Sekarang akan dijelaskan sama beliau bahwa ini jenis itoh ini hidup khususnya ya, hidup di dataran tinggi. Jadi untuk pembuahan atau Ya, pembuahannya, untuk pembuahannya ada menggunakan sistem booster ya. Nah, bagaimana sistem booster itu? Silahkan nanti beliau akan menjelaskan bagaimana cara pembosteran sehingga mengeluarkan bunga. Silahkan Pak Wir, Ya. booster itu bagaimana? ya booster niki kan sejenis pupuk apa namanya? Potasium ya. Ya. Serbuk potas bahasa itu, iya, bahasa potasium. Tapi karena mungkin kadar potasiumnya sudah di ya sehingga menjadi agak kurang lah ukurannya, tidak dosisnya tidak terlalu tinggi, Ya. khusus untuk pembuahan buah-buahan, makanya dosisnya rendah. Makanya khusus dia, misalnya untuk kelengkeng khusus kita belilah di Jawa rata-rata. Tapi kita tidak berani pakai booster yang ada atau putas yang ada di pasaran. Kenapa? Nanti kadang bisa merusak tanaman, bisa juga dia mati dia karena kering. Kalau yang dijual khusus boosternya dari Jawa niki kan khusus dia untuk kelengkeng, booster kelengkeng. Nah, terus pembosteran ini ya, kalau kita berbicara masalah pembosteran ini berapa tahun baru kita akan melakukan pembosteran untuk pohon kelengkeng ini Pak? Ya, biasa rata-rata kita tanam dari 0 sampai 0 tahun ya, 0 sampai 2 tahun baru kita booster. Hitungannya dari 0 baru tanam ya. 2 tahun baru bisa kita booster. Ya rata-rata kalau baru di booster itu untuk hasilnya ya insya Allah lah kurang lebih 10 sampai 15 kilo lah. Yang satu pohon. Satu pohon karena kan masih kecil dia. Baru tanam ukuran lah. begitu ya. Ya, ukuran 2 tahun. Terus bagaimana? Nah, ini nanti sahabat-sahabat saya mungkin akan bertanya juga Pak Wir. Bagaimana cara pembosteran dan dengan menggunakan potasium yang tadi dijelaskan itu? Terus bagaimana cara pembosterannya? Apakah disemprot atau ditanam di pohon atau bagaimana? Nah, kebetulan tidak ada contohnya ya, tapi mungkin langsung praktikkan aja ya. Kadang teman-teman di grup kelengkeng Nusantara yang ada di Indonesia khususnya, ada yang menggunakan 3 cara. Ada yang dikocor, disemprot, dan dioles di sekitar di bawah. Ya, di bawah batangnya. Oh, di bawah batang ya. Tapi kalau saya menggunakan kocor ya, satu bungkus serbuk niki beratnya 250 gram, dicampur dengan 8 sampai 10 liter air, disiram di sekitar pangkal batang. Pas di pangkal batang itu di sekeliling ya? Di sekeliling sudah disiramnya. Disiram. Tapi kondisi pucuk daun tanaman atau kelengkeng dalam keadaan rata-rata tua atau dorman ya, dalam arti
tidak mengeluarkan pucuk baru nih. Apa sebabnya? Misalnya apakah harus menunggu pucuknya ini harus tua, Pak Wir? Kalau Iya. seandainya pucuknya masih muda, kita berikan apa tadi? Poster. Booster, apakah berpengaruh dengan pohon yang kita Oh, tanam? nggih. Karena kan kalau dia dalam keadaan tua, nutrisinya itu bisa terkumpul di pucuk niki. Pas mengeluarkan tunas baru ikut bersama, kadang bersama bunganya. Bunga. Oh, Kadang iya, bunga iya. yang duluan. Kalau dia tunas ya Masih tunas muda. tunas muda yang keluar, baru kita booster, nutrisinya habis sama ini. Oh gitu ya. Ini yang jadi subur, bukan Subur, ya. keluar bunganya, Pak. Berarti untuk merangsang ini ya, biar Iya. banyak buahnya berarti ya. Nggih, biar Menunggu tua ini berarti. menunggu tua, biar fokusnya itu Ke buah, ke bunga nggih. ke bunganya ya. Jangan kalau pas daun muda nanti fokusnya ke sini, Iya, iya. daun mudanya, sehingga nutrisinya habis, Hmm. tidak keluar bunga lagi. Oke, para sahabat-sahabat saya ya. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Wirya, pemilik kebun kelengkeng ini ya. Kebetulan di sini berapa are ini, Pak Wir? Ada 6 are ya. Kebetulan di lokasi sekarang ini, luas lokasi ini 6 are ya. Ada ditanemin dengan kelengkeng. 2 jenis ya sini ya, kelengkeng itu sama New Crystal. New Crystal. Kemudian ada juga kita lihat di sini ada pohon anggur juga. Rencana ke depan ya mudah-mudahan lah ini akan dijadikan wisata agro sama beliau ya, wisata agro. Jadi kalau sudah berbuah nanti para sahabat-sahabat saya bisa langsung ke sini ya, melihat langsung dan membeli langsung ya. Barusan sudah dijelaskan bagaimana cara penanaman daripada jenis itoh ini ya, terus bagaimana pembosteran. Tadi sudah jelas sekali dijelaskan pembosteran ini fungsinya yaitu untuk merangsang keluarnya bunga ya. Jadi ada jenis lain yang tidak menggunakan sistem booster juga ya Pak Wir ya. Jenis lain ya. Tapi hasilnya tidak sesuai lah dengan Sesuai. ya tidak sesuai dengan jenis yang dataran tinggi ini, karena jumlah tangkai atau jumlah buahnya tidak sebanding lah. Kalau kita jual untuk komersil tidak cukup. Berarti sistem booster ini kita yang menentukan ya Pak Wir ya. Kapan kita mau pembuahan, kita yang tentukan berarti ya. Tidak pakai musim-musim ya. Dari awal booster 6 bulan sampai 7 bulan lah. Sampai panen lah ukurannya. Panen ya. Dari awal booster kalau keluar bunga secara teratur lah ukurannya. Oke, sahabat-sahabat saya, ini udah cukup untuk jenis itoh. Sekarang coba kita akan melihat jenis yang lain, yaitu jenis New Crystal. Yang kebetulan di jenis New Crystal ini sudah dilakukan pembosteran. Sudah tadi sempat saya lihat sama beliau. Jadi pohon New Crystalnya sudah mengeluarkan bunga karena sudah dilakukan pembosteran. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung cek lokasi ya. Oke, para sahabat-sahabat saya, ini kita langsung cek lokasi yang kedua ya. Tadi kita sudah melihat bibit jenis itoh. Ya sekarang ini kita akan langsung lihat bagaimana sih jenis New Crystal ya. Apa kelebihannya, juga bagaimana perawatannya, apakah sama perawatannya dengan jenis itoh, terus bagaimana buahnya, nanti akan beliau sampaikan ya. Karena beliau ini adalah pakar ya. Kalau masalah jenis buah-buahan, beliau ini pakarnya. Silahkan Pak Wir, mungkin bisa dijelaskan kelebihannya, bagaimana terus perawatannya, apakah sama dengan jenis itoh yang tadi. Silahkan Pak Wir. Ya, untuk perawatan untuk semua jenis kelengkeng sama saja, tapi tinggal kita bagaimana cara agar hasil buahnya itu ya lebih baik atau lebih banyak dari jenis-jenis yang lain, tapi tergantung jenisnya kalau kelengkeng. Iya. Nah, ini kan sama seperti itoh yang tadi. Untuk dataran tinggi juga harus pakai pembuahannya, harus pakai booster ya. Booster ya. Okay. Tapi kalau dilihat untuk di tempat saya ini nih, jenis New Crystal ini lebih banyak keluar malai bunganya ya. Ini ya. Dari ini malai bunga ya. Iya. Ini batang-batang bunga Iya. gitu. Nah, ini dia, dari setiap pucuk pasti keluar bunganya. Walaupun pucuk yang kecil, Pak. Nih, keluar bunganya. Ini juga.
Ya kalau kita hitung-hitungannya, kalau setengah kilo lah per malai ini kan Iya. berarti ya taruhlah satu pohon 50 kilo lah. Luar biasa ya. Berarti kelebihan jenis ini adalah malainya lebih banyak berarti ya. Lebih banyak. Lebih banyak keluar. Iya, lebih banyak keluar di tempat yang ini, Iya. tempat saya. Nggak tahu di tempat yang lain. Oke. Jadi sahabat saya ya, jenis ini adalah jenis ini merupakan jenis kelengkeng yang dijelaskan tadi sama beliau bahwa ini lebih banyak keluar ya setelah pembosteran. Ini lebih banyak keluar. Ini namanya malai ya, malai atau batang bunga ya, Pak Wir ya. Ini adalah malai atau batang bunga. Kalau kita bandingkan dengan jenis itoh yang di lokasi ini, setelah pembosteran bahwa ini lebih banyak yang keluar malainya ya. Ini ya Pak Wir ya, Iya. lebih banyak keluar malainya. Terus bagaimana dengan buahnya nanti? Apakah sama dengan buah rasanya bagaimana dengan jenis itu? Ya, kalau ukuran untuk rasanya sama saja ya. Tapi untuk itu buahnya itu lebih agak besaran dia. Mungkin karena penjarangan, tapi kemarin ada teman yang sama sih tanpa penjarangan juga. Buahnya itu besar dia, biji buahnya. Biji Ya, buahnya gitu. buahnya ya, buahnya. Dompolan lah, dompolan Iya. buahnya lebih besar. Untuk new kristalnya agak kecilan, mungkin perawatannya kemarin kurang. Tapi setelah dilihat juga di teman-teman di Facebook atau di Komunitas. YouTube ya, komunitas kelengkeng, ya memang lebih besar buahnya Itoh Super ya. Itoh Super ya. Itoh Super Lebih besar gitu ya. lebih besar. Tapi untuk dompolannya mungkin dompolan buahnya lebih banyak new kristal karena agak kecilan sedikit. Iya, iya. Tapi untuk rasa sama saja. Kalau dipetik dalam keadaan benar-benar matang atau sudah waktunya petik, rasanya sama saja. Tapi ada yang membedakan lebih enak. Itoh katanya. Nah, Tapi kalau ini new kristal dipanen dalam keadaan benar-benar matang, kering dia, tidak berair tidak berair ya. daging buahnya. Terus gini, ini kan masih bunga nih Pak Wir. Nggih. Panennya kapan ini setelah berbunga? Berapa bulan lagi? Ya sekitar 5 bulanan lah, 5 5-6 Berarti bulan. lama ya, 5 bulan itu ya. Iya, karena kan dari fase pembosteran sampai panen biasanya 6 sampai 7 bulan. 5 bulan. Ini berarti ini tinggal 5 bulan lah perkiraan ya akan berbuah. Terus masalah perawatan ini, Iya. Pak Wir. Perawatan tadi sudah dijelaskan juga. Mungkin sebagai edukasi kepada sahabat saya di channel Dodi RC ya. Mungkin ada yang berminat untuk menanam ini kelengkeng ya. Mungkin bisa dijelaskan perawatan pertamanya untuk kelengkeng itu bagaimana Pak? Iya. Pupuknya bagaimana? Ya kalau baru-baru tanam lah ukurannya ya. Dari awal tanam. Dari awal ya. tanam Iya. misalnya. Ini kan dari awal tanam ya. Biasa kan rata-rata yang bagus itu bibit yang 70 sampai 1 meter lah. Karena untuk pertumbuhan dia lebih cepat nih, tanpa stres. Tidak ada akar yang terpotong nih kan. Iya. Nah, kalau untuk perawatannya biasa siram lah dulu. Baru nanti kalau keluar tunas baru kita kasih NPK. NPK. 1 sendok sampai 2 sendok lah. Sekitar Pohon itu ya, sekitar nggih, satu jengkal atau 2 jengkal lah dari pucuk terluar ini. Iya, iya. Berarti di sini tempat pemupukannya. Jangan di sekitar pangkal batang. Nanti bisa Kering. ya bisa kering tanaman. Gitu. Karena kan sifatnya pupuk kimia panas dia juga kan. Nah, sama seperti pupuk organik ya. Kalau Berarti di sekitar pemupukan urea itu setelah menunggu ya pucuknya keluar berarti ya. batang. Nggih, Baru kita lakukan pemupukan nggih. Pak. Kalau pakai urea biasa 1 sendok dicampur 5 liter sampai 10 liter air karena Pakai urea air. nih Kalau urea NPK keras. tetap pakai air juga. Pakai air bisa. Kalau NPK bisa ditabur dia Tabur ya. di sekitar tajuk terluar. Iya, iya, iya. Lindung ini ya. Nggih. Oh. Karena NPK ini kan tidak terlalu keras N-nya, nitrogennya. Iya. Nitrogen, fosfat sama kaliumnya sama NPK. Terus masalah penyakit yang biasa dialami ya. Penyakit yang Pak Wir temukan selama menanam pohon kelengkeng ini penyakit apa saja? Ya, alhamdulillah selama ini kan
untuk kelengkeng kan cocok untuk daerah tropis atau daerah panas seperti apalagi di Lombok Timur nih. Untuk penyakitnya paling ya males nyiram lah. Iya, iya. Terus pemupukannya juga kadang overdosis. Iya. Ya pemupukannya Nggak pakai takaran kan gitu ya? standar saja. Iya. 1 sendok sudah. Untuk campur 5 liter air cukup sudah 1 kali seminggu atau 1 kali sebulan. Iya. Nggih. Oke. Untuk yang baru tanam lah. baru tanam ya. Kalau sudah besar segini lah, setengah kilo sampai 1 kilo di luar tajuk terluar nih. Pakai NPK juga ya. Ditabur juga. Pakai pupuk kandang juga organik. Oke, Pak Wir, terima kasih banyak atas ilmunya ya Oke. yang sudah disampaikan kepada para sahabat-sahabat saya yang ada di channel Dodi RC. Apa yang Pak Wir sampaikan ini menjadikan edukasi ya buat sahabat-sahabat saya. Terutama bagi sahabat-sahabat saya yang ingin menanam jenis kelengkeng ya. Tadi sudah jelas disampaikan. Kemudian kalau ada sahabat-sahabat saya yang menginginkan bibit atau bagaimana untuk konsultasi penanaman daripada kelengkeng ini, bisa nanti langsung menghubungi beliau ya. Nanti saya akan memberikan nomor HP ya, sehingga sahabat-sahabat bisa menghubungi beliau, konsultasi kepada beliau. Bahkan beliau juga menyiapkan bibit ya dari bermacam bibit buah-buahan yang ada di rumahnya beliau. Oke, para sahabat, demikian yang bisa saya sampaikan. Tetap selalu subscribe ya, like, share, and comment. Channel ini adalah channel bagaimana kita mengangkat usaha-usaha masyarakat ya agar lebih maju dan lebih produktif. Demikian video yang saya buat untuk hari ini. Kita akan bertemu dengan kesempatan lain dengan video-video yang lain. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.